Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Tertulis di dalam kitab Nehemia 12 ayat 43. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Nehemia 12 ayat 27 sampai dengan ayat 43. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bet Gilgal, dari Padang Geba dan Asmawet, karena para penyanyi itu telah mendirikan desa-desa sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi mentahirkan dirinya, lalu mentahirkan seluruh umat itu, dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok. Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar, yang satu berarak ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda, pula Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya dan Yeremia, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Zaharia bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yakni, Semaya, Azeril, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Yehuda dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu, sedang Ezra, ahli kitab itu berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud, pada jalan pendakian tembok, lewat istana Daud, dan berjalan sampai pintu gerbang air, di sebelah timur,
dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananil dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elionai, Zaharia, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yizrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Ayat di atas terambil dari kitab Nehemia 12 ayat 27 sampai dengan ayat 43. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Nyanyian Sukacita. Kata bijak Alkitab hari ini adalah setiap hari baru memberi kita alasan baru untuk menyanyikan pujian bagi Allah. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah konferensi pria Kristiani di Boulder, Colorado, saya bersama 50.000 pria lainnya menyanyikan All Hail the Power of Jesus' Name. Di stadion sepak bola itu suara nyanyian terdengar begitu membahana, sehingga saya bertanya-tanya bagaimana kedengarannya dari luar gedung. Mungkinkah terdengar oleh orang-orang yang berjalan-jalan di taman sebelah, yang duduk di serambi rumah, atau yang sedang mengendarai mobil? Apa kesan mereka tentang pujian itu? Suara pujian yang keras itu mengingatkan saya akan kisah dalam bacaan Alkitab hari ini. Kitab Nehemia dimulai dengan pengakuan dosa, dilanjutkan dengan rencana pembangunan, lalu diakhiri dengan konser. Keseluruhan kisahnya merupakan satu pelajaran mengenai kesetiaan dan kekuasaan Allah. Setelah bertahun-tahun bekerja keras tanpa menghiraukan para penentang, akhirnya tembok Yerusalem berdiri kembali. Pada peresmian pembukaannya, dua paduan suara syukur berdiri di atas tembok itu untuk memuji Allah. Dikatakan bahwa para penyanyi memperdengarkan kidung Allah memberi mereka kesukaan yang besar, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Sukacita tidak bisa dibendung. Sukacita harus diungkapkan dalam bentuk pujian bagi Allah melalui nyanyian syukur. Tak peduli apakah orang yang mendengar curahan sukacita kita itu mengerti atau tidak, tetapi sukacita akan terus bergema sebagai suatu paduan suara yang tak bisa diabaikan, yakni musik kehidupan yang dilantunkan dalam pujian bagi Allah. Allah menjawab setiap pergumulan. Dalam hari ini kita akan membahas tema, Allah menjawab setiap pergumulan. Perikop bacaan khotbah ini adalah penggalan kisah tentang bagaimana seorang pemimpin seperti Nehemia membela warganya yang miskin dan mengalami pemiskinan terstruktur oleh pemerintahan dan para pembesar saat itu. Ada beberapa hal yang kita hendak bahas dalam perikop ini, yakni: pertama, problem yang dihadapi oleh Nehemia. Jika membaca teks ini,
maka kita akan menemukan ada banyak orang Yahudi yang miskin. Mengapa orang-orang Yahudi itu miskin? 1. Karena mempunyai banyak anak atau mempunyai keluarga yang besar. Hal ini menyebabkan naiknya kebutuhan hidup dalam keluarga. Jumlah penduduk menjadi berlebihan sehingga harga barang atau makanan menjadi naik. Semua ini menyebabkan mereka menjadi miskin atau makin miskin. Orang Kristen wajib menyesuaikan besarnya keluarga mereka atau banyaknya anak mereka dengan keuangan mereka, supaya jangan menjadi miskin karena keluarga yang terlalu besar. Jangan terus punya anak dengan pemikiran Tuhan toh akan mencukupi atau memberkati, sekalipun Tuhan berjanji akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu memikirkan bagaimana mencukupi keluarga kita. Kita harus membedakan antara beriman dan mencobai Tuhan. 2. Adanya bahaya kelaparan atau famine. Bahaya kelaparan itu menyebabkan mereka menggadaikan rumah dan ladang mereka. Bahaya kelaparan ini menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 3. Adanya pajak yang harus mereka bayarkan kepada raja. Yang dimaksud dengan raja di sini adalah Raja Artasasta atau Raja Persia. Ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. 4. Pembangunan tembok Yerusalem. Dalam Nehemia 3-4 sudah kita ketahui bahwa bangsa itu bekerja mati-matian untuk membangun tembok Yerusalem. Pekerjaan ini pasti menyita begitu banyak waktu sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bekerja mencari nafkah. Apalagi setelah dalam Nehemia 4 ada musuh yang mau menyerang mereka. Ini menyebabkan para pekerja itu bahkan tidak bisa pulang ke rumah mereka masing-masing, dan mereka tidur di Yerusalem untuk berjaga-jaga terhadap serangan para musuh itu. Semua ini juga menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini bisa kita pelajari bahwa berbeda dan bertentangan dengan ajaran teologi kemakmuran, orang yang berjuang untuk Tuhan tidak mesti menjadi kaya. Mereka bahkan bisa menjadi makin miskin. Kalau itu saudara alami, maukah saudara tetap berjuang bagi Tuhan di tengah-tengah kemiskinan saudara? Yesus rela menjadi miskin demi kita. Maukah saudara mengalami kemiskinan demi Dia? 5. Mereka menggadaikan ladang atau kebun, bahkan rumah mereka, dan mereka meminjam uang. Menggadaikan ladang dan rumah memang menyebabkan seseorang menerima sejumlah uang, tetapi ia harus menebus dengan harga yang lebih tinggi. Kalau ia tidak bisa menebus, maka ia akan kehilangan ladang dan rumahnya itu. Meminjam uang, tentu saja harus membayar bunga. Kalau bunganya saja ia tak bisa membayar, maka hutangnya akan makin lama makin menumpuk. Ini semua menyebabkan mereka menjadi miskin dan makin miskin. Dari sini kita harus belajar untuk tidak sembarangan menggadaikan sesuatu ataupun meminjam uang. Banyak orang yang dengan gampang menggadaikan barangnya dan meminjam uang hanya sekedar untuk bisa memenuhi suatu keinginan tertentu dan membeli barang, padahal keinginan atau barang tersebut bukanlah sesuatu yang terlalu penting. Sikap seperti ini berbahaya dan bisa menjerat kita ke dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kedua, tindakan para pemuka dan penguasa. Melihat situasi demikian, apakah tindakan yang diberikan pemuka agama dan penguasa terhadap bangsa Israel? Ada beberapa sikap mereka bagi bangsa Israel, seperti 1. Meminjami uang dengan bunga. Ayat 7 berkata,
masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Ini adalah terjemahan yang salah. Seharusnya ayat itu berbunyi, kamu telah meminjamkan uang kepada mereka. Jadi sebetulnya, dari kata-kata dalam ayat itu sendiri, tidak kelihatan bahwa ada bunga yang diminta. Tetapi karena ayat itu merupakan suatu gugatan atau tuduhan, maka bisalah ditarik kesimpulan, bahwa di dalam peminjaman itu ada bunga yang dituntut. 2. Mereka menerima ladang, kebun, atau rumah yang digadaikan. Bahkan mungkin sekali semua ini sudah menjadi milik para pemuka dan penguasa itu. Karena orang-orang miskin itu tidak bisa menebus apa yang mereka gadaikan. 3. Mereka mengambil anak-anak lelaki dan perempuan dari orang-orang miskin itu untuk dijadikan budak. Perbudakan yang mereka lakukan ini jelas bertentangan dengan kesederajatan umat manusia. Di samping itu, perbudakan terhadap sesama bangsa Israel, sekalipun mula-mula diizinkan, tetapi akhirnya dilarang, hal-hal yang menambah gawatnya dosa mereka. Saat itu adalah keadaan darurat di mana mereka sedang sama-sama membangun tembok Yerusalem. Bagaimana mungkin mereka masih bisa memikir untuk memeras dan memperbudak orang? B. Orang-orang miskin yang diperas dan diperbudak itu juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Bahkan, pembangunan tembok Yerusalem itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Seharusnya para penguasa itu menolong orang-orang ini karena mereka sudah berkorban bagi Tuhan. Tetapi para penguasa ini ternyata justru memeras dan memperbudak mereka. C. Para penguasa menggunakan kesempatan untuk bisa mendapatkan tanah, rumah, budak, dalam kesempitan. Ini jelas bukan tindakan kasih. D. Para pemuka itu sendiri juga adalah pembangun tembok Yerusalem. Atau dengan kata lain, mereka juga adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya brengsek. Apakah saudara juga adalah orang yang aktif di gereja? Aktif dalam pemberitaan Injil? Kalau ya, coba renungkan bagaimana hidup kita. Ketiga, sikap dan tindakan Nehemia. Bagaimanakah sikap dan tindakan Nehemia menghadapi pergumulan bangsa Israel ini? 1. Nehemia mau mendengar suara orang miskin. Orang-orang miskin itu berteriak. Kebiasaan orang timur untuk meratap dengan nyaring perlu diingat selalu merupakan yang paling nyaring pada saat orang perempuan ikut ambil bagian, seperti dalam peristiwa ini. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim, karena pada zaman itu orang perempuan tidak terlalu berperan. Tetapi karena keadaan yang begitu gawat, maka saat itu orang perempuan pun ikut berteriak. Nehemia mau mendengar teriakan orang-orang miskin ini. Biasanya, orang hanya mau mendengar suara dari orang kaya. Bahkan dalam gereja pun, seringkali suara orang miskin diabaikan. Tetapi Nehemia tidak demikian. Ia mau mendengar teriakan orang-orang miskin. Ini perlu ditiru oleh semua kita, khususnya kita yang adalah pendeta, penginjil, majelis atau pengurus, guru sekolah minggu. Kita harus mau mendengar suara dari orang-orang yang ada di bawah. 2. Nehemia marah. Mungkin sekali Nehemia adalah orang yang berangasan. Ketika ia mendengar tentang penindasan terhadap orang-orang miskin itu, Nehemia tidak menghibur orang-orang miskin itu dengan kata-kata, "Sabarlah. Biarlah Tuhan yang bertindak,
Segala sesuatu toh membawa kebaikan. Tuhan tidak akan biarkan kamu dicobai lebih dari kemampuanmu. Sebaliknya, Nehemia menjadi marah, tentu saja bukan kepada orang-orang miskin yang ditindas, tetapi terhadap para penindasnya. Padahal, dari ayat 18b terlihat bahwa Nehemia adalah orang yang penuh kasih dan belas kasihan. Tetapi kemarahannya di sini adalah kemarahan yang benar. Kalau kita mendengar dan melihat orang yang ditindas, apakah saudara cuma berusaha menghibur dengan kata-kata saja? Atau, apakah saudara mau bertindak untuk menolong? Gereja membutuhkan orang-orang yang berani marah dan bisa marah secara benar. Kalau tidak ada orang-orang seperti ini, maka segala kesalahan yang terjadi di dalam gereja akan terus berlangsung. Beranikah atau bisakah saudara marah secara benar? 3. Nehemia berpikir masak-masak, sekalipun kemarahannya adalah kemarahan yang benar. Tetapi pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa saja salah. Misalnya, kalau ia jadi mata gelap, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya terhadap para pemuka. Karena itu, ia berpikir dan merenungkan dulu, apa yang akan ia lakukan. Hal ini penting untuk orang-orang yang berangasan. Adalah sesuatu yang baik kalau saudara bisa marah pada saat tepat. Tetapi supaya pelampiasan dan perwujudan dari kemarahan itu bisa benar, maka ambillah waktu untuk berpikir atau merenungkan sebelum bertindak. 4. Nehemia menggugat dan menuduh para pemuka. Nehemia bertindak. Ada orang-orang yang marah, tetapi lalu diam saja. Tetapi Nehemia tidak demikian. Persoalan yang sedang terjadi itu adalah suatu internal evil, yang jauh lebih berbahaya daripada external evil. Nehemia bertindak menentang dan melawan para penguasa atau pemuka. Tadi kita lihat bahwa ia mau mendengar suara orang miskin. Sekarang kita lihat ia menentang atau melawan para penggede, yang jelas adalah orang kaya. Orang Kristen harus mempunyai sikap tidak memandang bulu seperti ini, baik di dalam gereja, maupun di luar gereja. Bagaimana sikap saudara terhadap orang kaya dan orang miskin? Berbedakah? 5. Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar. Rupa-rupanya gugatan dan tuduhan tadi tidak dipedulikan oleh para penguasa dan pemuka itu. Dan karena itu, Nehemia lalu mengadakan sidang jemaah yang besar. Mungkin dengan harapan bahwa kalau ada banyak orang, maka para pemuka atau penguasa itu menjadi malu atas tindakan mereka dan lalu mau bertobat. Renungan. Apa yang perlu kita renungkan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis ini? Pertama, mari kita belajar dari kehidupan Nehemia. Ia adalah salah seorang bangsa Yahudi yang dibuang ke Babel. Berada di negeri pembuangan bukan berarti akhir dari segalanya. Nehemia justru menjadi orang yang berhasil dalam berkarir. Ia bekerja sebagai juru minum raja, suatu profesi yang tidak semua orang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas ini, hanya orang-orang pilihan. Kebanyakan orang jika sudah berhasil akan mudah lupa dengan asal-usulnya atau menjadi sombong. Berbeda dengan Nehemia, ia masih teringat dengan saudara-saudara sebangsanya di Yerusalem dan selalu berdoa untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki empati yang tinggi terhadap sesamanya. Begitu mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya mengalami penderitaan ditambah tembok-tembok Yerusalem runtuh, hati Nehemia hancur berkeping-keping.
Tertulis, "Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit." Kedua, marilah peduli dan menolong pergumulan saudara-saudara kita. Ketika pembangunan tembok Yerusalem dalam proses pengerjaan, ada kenyataan yang muncul bahwa banyak orang Yahudi yang hidup dalam kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman, mereka harus menggadaikan ladang, kebun anggur, rumah, bahkan menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Untuk membayar pajak kepada raja, mereka terpaksa harus meminjam uang pada rentenir dan ini berujung pada hutang. Kondisi ini membangkitkan keprihatinan Nehemia. Sebagai orang yang diutus oleh Allah, ia harus menegakkan keadilan dan kebenaran Taurat Allah di tengah-tengah bangsanya. Atas anugerah Allah, Nehemia pun berani untuk berseru kepada para pemerintah agar mengembalikan hak orang-orang Yahudi yang telah dirampas dari mereka. Mereka diminta untuk berkomitmen terhadap janji mereka. Sehingga apa yang dilakukan Nehemia memulihkan kembali keadaan mereka dan untuk kesemuanya itu mereka bersorak dan memuji Tuhan. Kepedulian Nehemia terhadap orang-orang yang tertindas memberikan kita keteladanan bahwa mengikut Tuhan berarti peduli pada keadaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus dalam pelayanannya juga memperlihatkan keteladanan bagi kita. Ia sangat peduli pada yang lemah dan tak berdaya. Keadaan itu dibuktikan dengan sungguh ketika ia rela mengorbankan hidupnya untuk manusia yang tidak berdaya karena dosa dan memulihkan kembali keadaan manusia. Ketiga, jadilah Nehemia zaman sekarang. Tuhan sedang mencari Nehemia di akhir zaman. Orang Kristen yang memiliki hati yang terbeban terhadap orang lain dan juga bangsanya. Terbeban di sini bukan hanya merasa kasihan dalam hati tanpa berbuat sesuatu, tapi mengasihi yang diwujudkan dengan perbuatan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi berkat jika hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri? Orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu selalu ada di sekitar kita. Mereka menunggu uluran tangan kita. Tidakkah kita tergerak untuk menolong mereka? Karena itu, peduli dan tolonglah saudara kita dengan segala keberadaan dan kemampuan kita. Apakah pentingnya gerbang timur di Yerusalem? Kota tua Yerusalem dikelilingi oleh 8 gerbang utama. Secara berlawanan dengan arah jarum jam mulai di gerbang utara kita menjumpai gerbang Herodes, gerbang Damsyik, gerbang baru, gerbang Java, gerbang Sion, gerbang Kotoran, gerbang Timur, dan gerbang Singa. Gerbang Timur, yang menghadap Bukit Zaitun di seberang lembah Kidron, unik karena gerbang itu tersegel total. Ada beberapa penafsir Alkitab yang menganggap penyegelan gerbang Timur sebagai penggenapan nubuat Alkitab. Gerbang Timur Yerusalem juga disebut sebagai gerbang emas atau gerbang indah di dalam bahasa Ibrani. Gerbang itu dijuluki Sa'ar Harahamim, atau gerbang rahmat. Gerbang itu adalah yang tertua di kota tua, yang dibangun pada abad ke-6 atau ke-7. Selain itu, gerbang itu memberikan akses yang paling dekat ke kompleks bait jika seseorang dapat melewati gerbang timur.
ia akan berada berdekatan dengan lokasi Bait Yahudi pada masa lampau. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dari Bukit Zaitun pada pasal ke-21 kitab Matius, ia menggunakan gerbang di lokasi sama seperti gerbang timur atau gerbang emas sekarang. Gerbang timur disegel pada tahun 1540 sampai tahun 1541 sesuai perintah Sulaiman yang luar biasa, seorang sultan kerajaan Turki Utsmaniyah. Dipercayai bahwa alasan menyegel gerbang timur adalah menghalangi supaya Mesias Yahudi tidak masuk ke Yerusalem. Tradisi Yahudi menyatakan bahwa Sang Mesias akan masuk melalui gerbang timur ketika ia datang untuk memerintah. Sulaiman berusaha menghambat rencana Mesias dengan 4,8 meter semen. Gerbang timur telah disegel selama hampir 500 tahun. Penyegelan gerbang timur Yerusalem menarik perhatian berbagai pelajar dan penafsir nubuat. Kitab Yehezkiel mengandung beberapa rujukan tentang gerbang yang menghadap ke timur. Di dalam Yehezkiel 10 ayat 18-19, Nabi itu melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait melalui dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Kemuliaan itu kemudian beranjak ke timur kota hingga ke Bukit Zaitun. Kemudian, Yehezkiel mengamati kemuliaan Tuhan kembali ke bait melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Setelah itu, di dalam Yehezkiel 44 ayat 1-2, kita membaca bagaimana gerbang itu ditutup, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus, yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Pada akhirnya, di dalam Yehezkiel 46 ayat 12 kita membaca bahwa akan ada satu orang, raja, yang boleh masuk melalui gerbang timur, kalau raja mengolah korban bakaran sukarela atau korban keselamatan sukarela bagi Tuhan, maka orang harus membukakan pintu gerbang sebelah timur untuk dan sesudah ia keluar pintu gerbang harus ditutup. Ada yang menafsir bahwa ayat-ayat di dalam Yehezkiel ini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan yang masuk ke dalam bait disamakan dengan peristiwa Tuhan Yesus masuk dalam kemenangan. Perintah untuk menyegel gerbang itu secara permanen diberikan karena Tuhan telah masuk melaluinya terdahulu. Sebuah prediksi akan penyegelan gerbang timur oleh pasukan Utsmaniyah pada tahun 1540. Dan, akhirnya, raja, yang kepadanya gerbang akan dibukakan dianggap sebagai Kristus pada kedatangannya yang kedua. Raja Damai akan kembali di Bukit Zaitun dan memasuki Yerusalem melalui gerbang timur yang dibuka kembali. Tafsiran ini cukup populer dan mengundang banyak spekulasi tentang kapan dan bagaimana cara gerbang timur bakal dibuka segelnya. Akan tetapi, ada beberapa masalah pada penafsiran tersebut. Pertama, ada kesulitan menghubungkan pintu gerbang luar dari tempat kudus, yang menghadap ke timur, dari Yehezkiel dengan gerbang timur dari kota tua Yerusalem. Yehezkiel menyebut pintu gerbang luar dari tempat kudus, yakni, gerbang komplek bait, bukan gerbang kota. Kedua, gerbang timur di Yerusalem itu berbeda dari yang dilewati Yesus dalam kemasukannya sebagai pemenang.
Gerbang timur yang sekarang dibangun berabad-abad setelah kematian Kristus. Gerbang yang dibangun oleh Nehemia, dan mungkin berasal dari zaman kekuasaan Salomo, berada di bawah tanah, di bawah gerbang yang modern, sebagaimana ditemui oleh arkeolog bernama James Fleming pada tahun 1969. Melalui gerbang yang tertimbun di bawah tanah inilah Yesus masuk ke Yerusalem pada tahun 30. Ketiga, bait dalam penglihatan Yehezkiel pada pasal 40-47 tidak sama dengan bait yang dikunjungi Yesus, dan Yerusalem yang Yehezkiel gambarkan berbeda dari kota tua Yerusalem di zaman ini, bait milenium. Bait ketiga, yang diukur dalam kitab Yehezkiel lebih besar dari kedua bait pertama, dan Yerusalem pada zaman milenium memiliki 12 gerbang, bukan 8 gerbang. Dan pada akhirnya, Raja yang disebut dalam Yehezkiel 46 bukanlah Sang Mesias. Sebaliknya, ia adalah pengawas Yerusalem pada zaman kerajaan milenium. Ia bukan Yesus, tetapi ia melayani di bawah otoritas Yesus. Kita mengetahui bahwa Raja ini bukan Tuhan karena ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi umat. Pada hari itu Raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Siapapun sosok Raja ini, ia mempunyai hodrat orang berdosa yang harus ditebus. Secara singkat, pintu gerbang luar dari tempat kudus, yang menghadap ke timur, yang digambarkan Yehezkiel berbeda dari gerbang timur yang kita amati pada tembok tua Yerusalem. Gerbang yang tersegel sekarang belum ada di zaman Kristus, sehingga Tuhan tidak pernah melewatinya. Lokasi gerbang timur yang dilewati Yesus berada di bawah tanah, sehingga tidak sesuai dengan gambaran kompleks bait yang ditulis dalam Yehezkiel pasal 40-42. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa gerbang yang menghadap ke timur dari Yehezkiel 44 merupakan bagian dari kompleks bait di masa depan. Kompleks itu belum dibangun. Jika demikian, bagaimana kita menafsirkan kedatangan dan kepergian kemuliaan Allah serta penutupan gerbang timur dalam nubuat Yehezkiel? Seperti ini, Nabi itu melihat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait dalam pasal 10, karena kefasikan penduduk negeri itu inilah bait pertama, yang dihancurkan oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian, pada pasal 43, Yehezkiel melihat kemuliaan kembali ke bait inilah bait megah yang didirikan pada kerajaan milenium. Pada pasal 44, Yehezkiel diberitahu bahwa gerbang timur bait jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Dalam kata lain, pada zaman milenium kemuliaan Tuhan tidak akan meninggalkan bait tersebut, jalan keluar sebelumnya, dari timur, disegel, menandakan kehadiran Tuhan dengan umatnya untuk selamanya. Gerbang timur hanya akan dibuka pada hari Sabat dan pada hari bulan baru supaya Raja dapat melayani tugas imamatnya. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.